Ini film horor loh. Tolong hargai saya. Saya Dodit Mulyanto berperan sebagai bapak. Nyoh, sanggupnya tak tambahin. Saya berperan sebagai bapak saya sendiri. Nah, bapak saya itu dan saya rasa kayaknya nggak mirip. Soalnya saya mirip ibu saya. Dan bapak saya itu lebih tegas dan kuat. Di film tuh saya udah mencoba tegas banget itu. Itu udah mentok gitu ya. Kalau yang lihat ini pasti nyapot oleh. Bangga dong. Bangga. Pak. Yang namanya naik golongan, naik gaji gak gampang. Halo, saya Putri Ayudia di film Rumah Dinas Bapak berperan sebagai ibu. Ibu di sini dibikin sebagai tokoh yang perhatian banget sama banyak hal. Ibu mengupayakan yang terbaik untuk keluarganya sehingga kadang-kadang kedengaran cerewet. Saya rela beginilah. Sekali-kalinya dalam karir saya ini ya. Oke, kamera. Action. Nama asliku Okta. Aku bermain sebagai Dodit kecil. Ayo Mbah, lanjut. Dodit kecil sebenarnya penakut tapi sok-sok pemberani. Aku Yasemin Jasam, di Rumah Dinas Bapak, aku sebagai Mbak Lis. Jadi ibu harus begini begitu. Saya Elang Gibran, di film Rumah Dinas Bapak saya berperan sebagai Mas Dewo. Ini peranku pertama untuk meranin seorang bapak gitu. Dia bisa dibilang sangat muda untuk bisa menjadi seorang bapak gitu. Saya Fajar Nugra, di film Rumah Dinas Bapak ini saya berperan sebagai Kasno. Bapak, ada apa-apa kesini malam-malam? Kasno ini adalah seorang jagawana. Pangkat dia adalah junior. Dia memiliki senior lagi di film Rumah Dinas Bapak ini. Dalam suit Jawa, yang menang yang berangkat. Saya Sadana Agung, di sini berperan sebagai Sugeng, yaitu polisi hutan dan anak buah dari Pak Joko. Mas Sugeng? Mas Sugeng saya sendiri. Mas Sugeng sudah 4 hari masih kembali Kasno Sugeng. Iya, Kasno Sugeng. Nama saya Rukman Rosadi, saya biasa dipanggil Rosa, dan di film Rumah Dinas Bapak ini saya berperan sebagai Mbah Slamet. Memainkan tokoh yang layak dipanggil Mbah gitu. Pas malam Jumat Kliwon. Hai, perkenalkan nama aku Fatma Nahdi, dan di Rumah Dinas Bapak ini saya berperan sebagai Rukmini atau biasa dipanggil Mimin. Hari ini hari pertama kita syuting di set Blitar, yaitu Cebu dan Blora. Harapannya selama kita syuting Rumah Dinas Bapak, semua hati berbahagia, kita semua sehat, cuaca mendukung. Amin. Semoga hari ini dan sampai hari terakhir lancar syutingnya. Awalnya itu lockdown itu di rumah hutan, disitulah muncul berseliweran thread-thread horor yang akhirnya aku tuh ikut-ikutan gitu. Aku juga punya pengalaman horor. Threadnya aku tulis waktu itu Twitter, ternyata viral gitu. Terus setelah dunia persyutingan mulai aman, akhirnya sama Star Vision, sama Pak Pares, kita bikin ini sebagai film. Mulai brainstorming gitu dengan Pak Bobi, dengan Evelyn penulis, kita ngobrol banyak, akhirnya jadi skenario, kemudian kita olah di reading, sehingga jadilah skenario film Rumah Dinas Bapak. Di sini tuh ada beberapa set ya, tapi terutama rumahnya sendiri itu bikin kita sangat kagum karena konon katanya dibangun dari tahun 1917 ya. Nah, yang membuat gua serem sebenarnya sih adalah kamar mandinya. Entah mungkin karena gua nggak terbiasa masuk kamar mandi yang segede itu. Jadi kayak
Aduh, pas misalkan cuci muka gitu. Aduh, ada siapa ya di depan gue? Sekarang aku mau pipis. Udah aku tahan dari tadi, aku takut. Tapi ternyata rame, aku berani. Iya, pakai sarung ya. Ada masak. Saya nggak usah ditutup aja ya. Anak hilang nyata, terus tentang sosok makhluk yang memindahkan bayi digambarkan oleh orang yang bisa melihat itu seperti itu. Gitu. Itu memang terjadi. Nama saya Mitu Nisar, saya di sini sebagai produser eksekutif di film Rumah Dinas Bapak. Menurut saya adalah sebuah formasi antara komedi dan horor yang seimbang. Gak usah diruqyah, aku gak kesurupan. Gak usah diruqyah tuh, jinnya main tipu daya ini Pak. Dan tentu drama keluarganya pun dapat. Ini adalah package film yang menurut saya perfect ya. Kabeh digowo ya. Ini. Mana? Ini di bawah, nggak boleh kosong. Nggak boleh kosong. Nggak boleh kosong. Ini bahkan kantong. Nih. Udah jalan aja. Lurus itu aja? Iya. Action. Halo, nama saya Bobi Prasetyo, saya sutradara film Rumah Dinas Bapak. Waktu itu saya di-calling sama Bapak, saya dikasih tahu kalau ada thread Twitter yang viral, yang ditulis sama Mas Dodit Mulyanto. Saya baca, saya pelajarin, memang sebenarnya threadnya horor. Cuman entah kenapa karena yang nulis Mas Dodit kali ya. Jadi waktu saya baca tuh saya ketawa-ketawa, lucu banget threadnya. Terus saya bilang sama Bapak, saya kayaknya pingin banget sih Pak nyoba ini gitu. Anak paskibra semua nih. Kenapa kita memilih Mas Bobi sutradara di film Rumah Dinas Bapak ini? Kan ini biasanya Mas Bobi ngerjainnya film horor aja ya. Nah, jadi yang menarik ini Mas Bobi ini pernah bikin film pendek yang judulnya KTP di YouTube. Dan itu lucu banget. Nah, itu yang mengapa kita memutuskan kayaknya nih Mas Bobi ini bisa lah mengerjakan horor dan komedi itu digabung gitu. Itulah kenapa kita akhirnya memutuskan Mas Bobi gitu. Menyenangkan tapi menantang karena hutan jati. Jadi action, bapak ngiri, mobil lurus. Nggak boleh mengaruhnya. Kayu jati terbesar masih ada di Jawa ya di Blora. Karena itu adalah lokasi yang paling mendekati zaman itu. Besar-besar, tinggi-tinggi, hutannya masih lebat. Kayu-kayu jatinya itu ada yang diameternya itu gede, tingginya itu 30-40 meter. Itu kalau harga lelangnya 800 juta sampai 1 M. Makanya ya mati-matian harus dijaga. Tugas kita adalah mengejar pencuri kayu. Rumah dinasnya pun ada selnya kan. Dan di sana ternyata sudah lengkap gitu. Ada banyak, ada rumah dinas, ada kuburan, ada perkampungan yang semuanya sesuai dengan gambaran saya ketika merancang gitu. Make up apa segala macam. Kalau di teaser atau trailer tuh ada yang ada kayak bunga-bunga merah dan Mas Wode cerita waktu kesana katanya oke, syuting ya guys, jangan injak tanah yang kering karena di situ ada kalajengking. Aku suka setnya banyak bunga-bunganya, cantik-cantik banget. Boleh? Jadi kalau ada gerimis dikit gitu serangga itu keluar, kodok kecil keluar. Kalau kodok kecil udah keluar, otomatis ular keluar nyari makan. Serem kan? Syuting di hutan itu ada berapa ya? 3 hari kalau nggak 2 hari. Sadana itu pulang selamat masih untung itu. Ya, perasaanmu ketika ini jadi profesi kamu beneran? Aku sih enjoy ya Mas ya. Wow. Karena aku sendiri kan orangnya emang go green kan. Teman-teman nggak tahu nih? Nyaman sih aku bakal malam itu sebelum bayi hilang memang cicaknya itu tiba-tiba banyak banget di rumah. Ketika cicak-cicak itu dibunuh itu jadi kemarahan penghuni rumah yang bayi itu akhirnya hilang.
Cuaca di sini mataharinya 3 ya. Panas pol. Tapi yang menarik malamnya adem, bahkan cenderung dingin. Gak ada angin, jadi kayu kan biasanya gini ya. Itu kayunya cuma gini loh. Biasanya aku nggak gampang keringetan, tapi di sini cepet banget keringetannya. Tapi plusnya adalah kita masih bisa dengar suara-suara burung, terus masih banyak kupu-kupu. Dan aku juga tipikal orang yang lebih suka syuting di alam malam lah daripada di kota-kota gitu. Menyenangkan. Kulinernya luar biasa Blora. Hospitality-nya teman-teman di Blora sih menurut aku nggak akan bisa aku lupakan itu. Bapak Bupati berkunjung ke lokasi beberapa kali, ngasih support kita, ngobrol-ngobrol di lokasi. Jadi berasa setengah kerja setengah piknik lah. Apaan tuh? Berubu. Ini yang bikin ini Pak. Tenaga dalam ini. Kuat sekali. Dan saya Bu. Iya. Merasa bangga, senang. Star Vision bisa mengambil lokasi syuting di Kabupaten Blora, tepatnya nih di Desa Rawabungkul. Kita berharap dengan adanya syuting di Blora ini akan semakin mengenalkan Blora. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Star Vision sekali lagi yang sudah memilih Blora untuk menjadi lokasi syuting rumah dinas Bapak Ibu. Iya, pas Mas Dewo berangkat dia udah senyum jahat kalau gitu kayak Kru-krunya menyenangkan, membuat pekerjaan jadi lebih enjoy ngejalaninnya. Talent-talentnya juga asik-asik. Pekerjaan saya sebagai komedi konsultan juga cukup terbantu oleh Fajar dan Dana yang bermain dengan Ciami. Kita mulai kerja, mulai nulis, ya kita saling timpal-menimpali komedi. Sejauh ini kita puas, tapi akan dibuktikan dengan penonton yang di bioskop. Jokes-jokes, beberapa beat gitu, karena saya juga mungkin nggak akan bisa seperti ini kalau nggak ada Mas Erwin Wu. Bahkan di lapangan dia selalu duduk di samping saya, di monitor. Saya, Mas Dodit, dan Mas Erwin, dan tentu saya teman-teman yang lain, banyak banget ngulik soal komedinya. Tambah juga Mas Bobby punya sense of humor yang bagus. Jadi Mas Bobby dan Ko Erwin juga sudah bisa kawin ketika treatment komedi dilakukan di set. Ini saya pertama kali ya ngedit film, saya harus keluar dari tempat editing karena gak bisa nahan ketawa. Inilah film Rumah Dinas Bapak. Kesusahannya mungkin kalau untuk aku harus fasih berbahasa Jawa. Capek. Menggunakan bahasa dan dialek Jawa. Sementara karakter Kasno sendiri itu latarnya berbeda dengan teman-teman yang lain. Anaknya Balis. Siapa lagi namanya? Kadang si lidah ini tuh suka ngikutin lidah-lidah teman-teman yang lain ketika mereka sudah dialog. Tiba-tiba kayak, iki piye, Mbak? Film-film zaman dulu. Film-film zaman dulu gitu. Mbah itu adalah orang yang dianggap layak menyandang nama Mbah itu karena kelebihannya yang khusus. Bagaimana menempatkan proporsi karakter yang tepat untuk dipanggil Mbah. Tanya kita berapa kali sempet take, terus itu ada yang ngomong cut. Terus seretak berhenti tuh lagi acting, terus kita ngebalik. Kok semua orang masih fokus? Tadi ada cut kan? Gitu. Waktu itu tuh ada beberapa kali di hutan sekali, sama yang satu kali lagi yang gue alamin itu di rumah dinasnya. Genset tuh berarti mati gitu, hutan malam-malam gitu, nggak ada penerangan lain selain yang kita punya ya genset itu mati. Tim juga sudah ngecek bahwa ya itu genset yang bagus gitu loh. Apakah memang ini human error atau Orang sejarah Kemarin ada yang kesurupan, cuman ternyata warga yang nonton. Datang untuk nonton syuting ternyata. Jadi ternyata prosesi syuting ini semenarik itu. Dan akhirnya ada warga yang kesurupan karena kabarnya bengong di bawah pohon beringin. Waktu yang dibuka. Yakin aku akan Aku latihannya sampai 2 bulan. Menurutku Okta
sebagai anak umur 8 menuju 9 tahun sangat dewasa, punya analisa dan kesadaran akan kamera yang baik, kesadaran blocking yang baik, bahkan logika cerita yang baik dan logika karakter yang baik. Bu. Talenta yang perlu kita perhatikan. Mas Dodit kecil, wah keren banget aktingnya. Dodit yang diperankan di sini sebagai Okta itu juga keselnya dapet. Waktu adegan ngerebus air itu kayak pertengkaran kecil itu kayak dapet banget. Itu kayak adik kakak banget. Kayaknya kalau dites DNA mereka keluarga deh. Jadi awalnya tuh kita bingung nih. Ini yang jadi bapaknya sebenarnya harusnya siapa gitu. Kita cari terus kenapa mesti pusing? Mas Dodit aja yang jadi bapaknya. Malah menjadi suatu yang unik di mana saat dia manggil Dodit kecil, Dodit tapi mukanya sebenarnya dia gitu. Nah, itu menarik banget. Dit, kamu pindah sekolah. Aku merasa ini bukan bahasa cintanya keluarga ini gitu pelukan. Jadi akhirnya kita memutuskan untuk bikin adegannya dengan cara yang lain, nggak pakai meluk. But I think it turns out very sweet. Semoga perasaannya nyampe ya ke yang nonton. Bikin aku panik dan nervous tuh scene melahirkan deh kayaknya. Kalau aku akan melahirkan bayi, itu kayak aku nggak kebayang sama sekali. Ada setelah satu take, setelah adegan melahirkan gitu, semua di situ jadi melo gitu, jadi kayak kok aku pengen nangis ya gitu. Pengen nangis ya. Aku juga pengen nangis. Scene waktu aku traveling. Aku naik motor mau ke rumah dinas. Saya Egal Faris di film Rumah Dinas Bapak sebagai supir pick up. Ya wis nginep aja, serem. Asik-asik aja mas, aman. Mengendarai kuda supaya baik. Scene kesurupan udah jelas. Karena itu pertama kalinya saya kesurupan. Di SMK waktu sekolah sering ngadepin kesurupan massal. Perbendaharaan ngelihat orang kesurupan lumayan banyak. Rat, ditawarkan acting kesurupan ya udah. Ini matanya putih karena saking enaknya digaruk ini. Mantap. Merinding ya? Jangan-jangan ada hantu ya? Takut. Karakter Kasno ini yang junior, yang kasarnya selalu tertindas sama seniornya, itu punya titik balik untuk membalaskan dendamnya, keluh kesah semuanya kepada si senior itu. Kesan buat saya semua sini itu berkesan. Aku belajar bahasa Jawa itu selama 3 bulan. Aku harus ngeluapin semuanya, kecewa, sedih, merasa dihianati, dendam, frustasi banget di situ. Jadi aku benar-benar belajar di situ. Menungso iku kabeh jahat. Oke, scene yang menggunakan hujan adalah salah satu scene yang bener-bener banget membutuhkan konsentrasi penuh dari semua yang terlibat dalam scene itu, baik kru maupun pemain. Jadi, kita harus memaksimalkan air yang sudah dikirim itu, ya kalau nggak salah entah 1 truk apa 2 truk gitu, gua lupa. Jangan sampai ada pengulangan scene terus sampai akhirnya airnya habis gitu. Semuanya kolaborasi yang baik banget gitu. Waktu scene hujan-hujanan, diminta untuk copot sepatu, akhirnya merasa lega. Ternyata karena scene-nya hujan, maka licin. Pengalaman pertama juga tuh hujan-hujan jam 3 pagi nyariin orang dan licin-licin. Gokil. Ini dari jam
Jam 3 bro ya? Terima kasih. Gokil. Subuh bro. Aku pertama kali naik seling. Awalnya aku panik, tapi ternyata lumayan seru dan nagih. Baris datang, ngobrol, kabut, Baris datang asli. Mbak Lus asli. Kebetulan saya sama Pak Bobi sutradara punya waktu lahir yang sama, jadi kita bisa diskusinya tentang art gitu juga gampang. Kita bisa merasa bahwa kita mampu berkolaborasi dengan maksimal. Bikin aku happy, walaupun genrenya horor tuh syutingnya nggak horor gitu, syutingnya masih menyenangkan, masih seru, masih bisa ketawa-ketawa. Dan Om Bobi juga nggak pemarah orangnya. Mas Bobi tuh ya masku gitu loh. Ketika profesional 50% dipakai, ketika di luar profesional 50%-nya dipakai sebagai keluarga mungkin gitu sih. Nggak tahu deh kalau Mas Bobinya nggak keluarga atau enggak. Scene-scene komedi, scene-scene horor, sinkronnya tuh gampang sama Mas Bobi. Banyak memberikan ruang sebagai aktor gitu di set atau di luar set. Enak banget. Terus juga tidak membeda-bedakan semua orang. Kalau sama Bobi kayak udah saling ngerti aja gitu. Ya, kalau untuk mantra yang ada di film ini yang diucapkan oleh Mbak Slamet itu nggak ada di skrip. Jadi saya diskusi sama sutradara untuk kemudian saya rancang sendiri berdasarkan referensi dan memilih kata yang cocok untuk situasi yang dialami oleh Mbak Slamet. Kita yakin dengan kesuksesan Sekawan Limo, Rumah Dinas Bapak pun adalah pilihan masyarakat Indonesia dengan formasi yang ada komedi dan horornya. Ibu! Warga. Saya katakan Maaf kalau disalah ya. Iya. Jangan kapok. Makasih. Mas Udit, makasih Mas Udit. Makasih ya. Maaf kalau disalah ya. Thank you. Thank you, Mas. Kenal lagi. Semua sudah selesai, lancar. Bismillah. Karena akan ada kesan mendalam yang akan disampaikan dalam film Rumah Dinas Bapak. Apapun keluarga kita, ibu kurasa akan selalu jadi pihak penengah. Kalau kita jadi ibu, jangan menyerah. Kita nggak akan pernah siap sama apapun, tapi kalau kita udah dikasih sebuah tanggung jawab, kita harus mempersiapkan, kita harus ready nih. Ternyata jadi seorang bapak itu bukan hal yang mudah. Sopan santun dan kejujuran. Bagaimanapun, apapun yang kita hadapi, selama ada keluarga di samping kita pasti bisa menghadapinya bersama. Sayangilah ibu kalian karena cinta kasih sayang ibu kalian terhadap anaknya tidak ada batasnya. Bahwa ada hal-hal yang selalu menjadi misteri dalam hidup manusia, terjadi pada realitas maupun misteri yang terjadi di dunia metafisik. Orang ya boleh percaya, ya boleh juga nggak percaya. Saksikan film Rumah Dinas Bapak. 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 Film Rumah Dinas Bapak. Film Rumah Dinas Bapak. Rumah Dinas Bapak. Rumah Dinas Bapak. Di bioskop. Di bioskop. Kesayangan.